Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat Isya dan salat qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita menginjak malam yang ke-20. Insyaallah malam ke-20. Kita masih di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan pendidikan, penggemblengan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan untuk menjadi orang yang bertakwa, kata ulama, min ma'alimi tariqin ilallah, dari beberapa tahapan atau cara petunjuk agar kita dekat kepada Allah, agar kita dicintai Allah, agar kita mendapat makom yang mulia di sisi Allah. Katanya ada 4 cara. 4 cara ini satu paket. Yang pertama katanya qillatut ta'am, yaitu sedikit makan. Nah, jadi untuk menjadi orang mulia kita harus melatih mengontrol makanan kita. Melatih asupan yang masuk ke perut kita. Malah kata Nabi, hendaknya yang masuk ke perut itu seperlunya saja, sekedar bisa menegakkan tulang punggung untuk bisa sholat. Jadi jangan berlebihan. Malah Rasul mengajarkan lagi, kalaupun harus agak banyak, sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jadi nggak boleh langsung makan banyak. Dan lambung kita itu Pak, kapasitasnya itu sekitar 1 sampai 2 liter paling banyak. Jadi bayangkan kalau makan berlebihan, itu pasti nanti susah sholatnya. Kalau sholat pun tidak akan bisa khusyuk. Makanya tahap pertama katanya qillatut ta'am, sedikit makan. Apalagi kalau kita lihat dari tinjauan kesehatan, semakin banyak makan itu potensi kena penyakitnya besar. Entah itu kolesterol lah atau yang lainnya. Ya. Yang kedua katanya qillatul kalam, sedikit bicara. Untuk menjadi orang yang mulia, orang soleh katanya, dia harus bisa mengontrol pembicaraannya. Mengontrol apa yang diucapkan oleh lisannya. Kata Rasul, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Setiap ucapan anak Adam itu bakal jadi beban buat dia, kecuali zikir kepada Allah, ya, kecuali zikir kepada Allah. Makanya di Ramadan hendaknya kita bisa mengontrol pembicaraan kita dan memperbanyak tilawah, bacaan Quran, sholawat, zikir, apalah yang kita bisa kerjakan dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita tidak bicara, tapi ada di antara kita yang rajin komen di medsos, memakai tangannya. Itu sama saja dengan kalap. Boleh jadi dia jarang bicara, tapi begitu dia komen di medsos, itu lebih tajam daripada pembicaraan. Makanya hendaknya kita mengontrol dari semua pembicaraan, baik komen-komen yang tidak perlu, yang itu bisa terjadi kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Itu yang kedua, qillatul kalam. Yang ketiga katanya, para bapak ibu saudara ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi orang yang mulia itu qillatul manam, mensedikitkan tidur. Nah, di bulan suci Ramadan biasanya porsi tidur kita itu umumnya berkurang. Nah, jadi kalau malah
bertambah itu tidak sesuai yang diharapkan. Makanya Rasul bersabda memotivasi barang siapa yang bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kita hidupkan malam-malam Ramadan kita dengan sholat malam, tarawih, qiyamul lail, tahajud, apalah. Kemudian tilawah, tadarus. Itu dalam rangka menghidupkan malam-malam kita. Harapannya sedikit tidur kita lebih banyak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, qillatul manam. Nah, yang keempat ini dulu saya dapatnya wa'tizalul anam atau qillatul anam. Mensedikitkan berhubungan dengan manusia katanya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita tidaklah berhubungan kecuali yang penting-penting saja. Malah di bulan suci Ramadan ada amalan sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu iktikaf. Iktikaf. Iktikaf itu hendaknya tidak hanya sekedar diam di masjid, tetapi mengisi dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu artinya, Pak, kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi, menghindari dari pergaulan sesama manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita bisa coba, Pak, di 10 terakhir ini, kalaupun kita di masjid, kita fokus cuman sendiri saja dengan ibadah kita, dengan zikir kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengolah rohani kita agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama, kalau kita masih belum bisa merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya ibadah kepada Allah, boleh jadi dari keempat tadi kita masih melanggarnya. Boleh jadi dari keempat tadi kita masih belum bisa melakukannya. Boleh jadi kita sholatnya bagus, kemudian tidurnya sedikit, kemudian munajatnya bagus, tetapi pembicaraan kita belum bisa kita kontrol. Boleh jadi semua bisa dikontrol, tetapi makanan kita tidak bisa dikontrol. Jadi katanya ini satu paket, dan barang siapa yang bisa mengerjakannya, kata seorang ulama, cobalah 1 minggu saja katanya. 1 minggu Anda menahan makan Anda tidak terlalu banyak, kemudian menahan tidur, menahan perucapan, dan menyempatkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, Pak. Jadi kalau itikaf itu baiknya sendirian, merenung. Nah, kita lihat katanya, itu biasanya ruh kita lebih keluar, lebih keluar. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Tapi yang terpenting dari itu, semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan dalam rangka Islam. Islam itu artinya menyerahkan diri, apa yang Allah mau itu yang kita kerjakan. Apa yang Rasul mau kita kerjakan. Rasul menyuruh kita tarawih, kita tarawih. Rasul menyuruh kita itikaf, kita itikaf. Soal buah yang kita dapatkan itu bukan urusan. Yang penting kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.